suatu ketika kan dia kayak belok gitu ya, si jalannya itu belok, kan saya duduk di paling depan, si jalannya belok, tapi pas di ujung belok itu kan hutan. Di hutan itu tiba-tiba saya ngelihat dari kejauhan tuh ada yang mandangin saya, tapi matanya tuh merah gitu. Entah dari si pantai itu langsung pulang atau pergi ke pantai lagi, saya lupa. Pokoknya saya juga pernah ke pantai di Sukabumi masih, tapi namanya itu Pulau Manuk, pernah dengar nggak? Pulau Manuk gitu. Tapi pantai gitu, masih nyatu sih, belum pulau-pulau banget, cuman namanya Pulau Manuk. Nah, jadi itu bawa kue ulang tahun, ceritanya mau niup di sana gitu. Dari pantai pertama tuh lupa itu pantai apa ya, Ujung Genteng atau emang masih Sawarna, dia lupa. Pokoknya masih lurus lagi. Nah itu jalannya tuh mengecil, hutan kanan kiri, sama yang buat cuman satu mobil kan suka ada tuh yang jalannya cuman kanan kiri gitu doang. Nah itu jalannya cuma segitu doang. Yang tadinya besar tiba-tiba mencit. Saya mau udah curiga ini nyasar apa enggak gitu kan. Takutnya nyasar doang karena sampingnya hutan. Mobil kan puter baliknya harus space-nya banyak kan. Nah, enggak kok bener kata Google. Kata Google bener. Jadi ya udah terusin. Pas di perjalanan ngelewatin Penangkaran Penyu tuh, saya ingat banget Penangkaran Penyu, ngelewatin masih lurus, terus saya ngelihat di sebelah kanan tuh ada hotel terbengkalai. Saya langsung notice dong, kalau misalnya di sana tempat wisata, kenapa ada hotel terbengkalai? Jadi hotelnya rusak. Masih jalan lagi, terus yang biasa tempat tukang jualan nih, ini udah hancur lebur. Saya mikir ya, ini bener nggak nih tempat wisata nih di depan? Kalau misalnya tempat wisata di depan harusnya ini nggak antah berantah gini kan? Bener, ini mah emang cuman ini aja nggak laku kali gitu. Anak-anak tuh positif thinkingnya. Oke. Pas udah nyampe ke tempatnya, karena di depan sana tuh udah jalannya udah nggak ada yang bukan di aspal ya, di beton gitu udah nggak ada. Saya bilang udah deh di sini aja gitu. Itu karang-karang gitu sih, karang-karang banyak. Terus habis itu berhenti di mobil berhenti nih parkir. Saya pesen dulu. Kan kalau saya diajarin sama ibu saya, kalau ke pantai kenalan sama airnya gitu, ibarat terus salam gitu. Ya saya mikirnya ya kalau emang itu tata krama kenapa kita nggak jalanin? Saya cuma mikir gitu doang kan. Saya bilang nih ke anak-anak, bro kalau misalnya mau ini cuci muka dulu pakai airnya, saya gituin, pamit. Kalau kan saya lihat nggak ada kamar mandi. Kalau cowok mah emang gampang kan, bisa di mana aja. Tapi saya ingetin, lu kalau misalnya mau kencing di botol aqua aja deh, saya gituin. Tapi dibawa balik, ntar aja dibuangnya. Saya udah bilang gitu. Ya oke sip pada keluar foto-foto. Saya kan emang niatnya mau tiup lilin doang kan situ. Itu karang itu yang pipih gitu loh Pak, bukan yang tajam runcing gitu. Jadi bisa kita naikin kan ke karang itu, ke ujung pantainya gitu, di karang diri. Nah saya mau tiup lilin nih ceritanya gitu kan. Karena di pantai kan angin kencang ya, susah nyalanya kan. Lagi nyalain tiba-tiba ombak malah nyampe ke saya. Itu aslinya saya diri jauh dari ombak. Saya kaget dong, loh kok bisa-bisanya nih ombak jauh, mundur lagi dong kita, biar gak kena ombak kan. Lagi nyalain lilin udah nyala, udah difoto juga, udah ini, ombak lagi datang. Itu malah kena kaki saya. Kok kata saya jauh banget, perasaan tadi selama gua mobil tuh parkir kan kita ngelihat kan ke sana, nggak nyampe nih ombak ke sini. Karena pas saya datang juga itu karang nggak kayak yang karang lainnya yang basah, terus ada airnya gitu. Kok bisa? Gitu. Tapi saya nggak notice apa-apa. Nggak lama, yang namanya Pulau Manuk kan burung ya. Iya. Burung tuh bunyi cuy, makin rame, cuy, segala macem. Tapi saya masih nggak mikir, maksudnya nggak mikir, oh ini mistis, nggak gitu. Saya masih menikmati, masih foto-foto ya, sebagai manusia normal aja gitu. Iya. Si foto-foto, selfie, yang lain juga masih main-main. Tapi saya bilang jangan berenang di sini, banyak karang gitu kan. Ntar cari aja pantai yang lain, saya bilang gitu. Saya ngelihat nih dari kejauhan, awan gelap, hitam mau hujan. Awan gelap nyamperin nih makin kesini. Ini mau hujan nih kayaknya gitu. Enggak, ini mah masih jauh. Tapi nggak lama, dia tuh kayak mungkin entah kebawa angin kali ya, jadi cepat nih nyampe ke kitanya. Itu hujannya tuh biasanya kan hujan, ces. Ini enggak Pak, biur. Langsung. Iya langsung biur. Loh, lari dong kita masuk ke mobil kan. Lari masuk ke mobil. Ya gitu, padahal awan mendung tapi nggak gelap banget kita ngerasanya. Masuk ke mobil, saya diam di mobil berharap
si awan ini cepet kelar gitu, hujan cepet berhenti. Habis itu kan saya motong kue tuh akhirnya di mobil kan, saya bagi. Itu pertamanya cuman hujan deras yang deras banget aja biasa, nggak ada peti, nggak ada geluduk, nggak ada, hujan deras aja. Terus mungkin maksud penghuninya ngusir saya kali ya, tapi kitanya malah tetap di situ nungguin hujan kelar. Nggak lama hujannya bawa angin, hujan bawa angin sampai ranting itu bisa jatuh ke mobil, jatuh ke kaca depan kan, jadi kayak angin puting beliung gitu deh. Akhirnya mau nggak mau saya ini kan, udah pindah, saya bilang gitu, pindah. Saya ngerasa kok perjalanan keluar dari sini malah lebih lama. Normalnya kan pulang biasanya lebih cepet kan, ini lebih lama banget. Emang saya juga nggak ketemu orang, maksudnya nggak papasan lagi sama mobil gitu. Balik, setiap saya ngelewatin hutan nih, misalnya baru maju dikit, nah burung yang ada di sekitar itu bunyi, tapi ntar saya lewat diam tuh burung, tapi yang depannya bunyi gitu, jadi kayak ngiringin piak gitu. Terus hujan angin biasanya kan satu arah gitu ya, ini enggak, jadi yang air di depan ngehantem mobil depan, di belakang ngehantem belakang. Saya bingung, ini kayaknya emang bukan normal deh, maksudnya ini abnormal, ini nggak beres nih, ada yang nggak beres nih. Saya bilang sama anak-anak, baca doa deh dalam hati, saya gituin kan ya. Udah baca doa, terus saya emang ngeliat tuh, tadinya tuh saya ngeliat tuh ada yang bawa botol aqua gitu, maksudnya habis pipis di situ gitu. Saya tanya, tadi bekas kencing lo kemanain? Gue buang di sana. Jadi percuma Pak, dia kencing nih di botol, sama dia tuh botolnya diaur-aurin. Aduh, kata saya kan udah dibilang itu botol dibawa. Saya gituin kan, cuman ya udahlah, orang udah lewat ini kan. Nah, saya cuma mikir gimana caranya kita keluar dari sini nih, gitu kan. Jalan terus saya ya berdoa aja sama Allah, ya Allah tolonglah diselamatkan kita nih gitu kan. Apa kita kesini niatnya nggak macem-macem, cuma mau liburan gitu. Saya berdoa sama Allah. Gak lama nih hujannya cuma ada di depan, yang belakang terang. Saya bingung, ini apa hujannya cuma ngikutin mobil apa gimana gitu kan, tapi masih angin, cuman hujannya dari depan doang, yang belakang kering, maksudnya yang belakang nggak ada lagi air. Sampai keluar, lepas dari yang jalan setapak itu, lepas dari hutan itu, kering. Suara burung nggak ada lagi, kering. Terus saya nengok ke belakang kan pas kita lewat tuh gaduh tuh angin, ya apa pohon goyang. Saya nengok belakang, tenang aja tuh pohon, diem aja begini dia. Saya bilang dalam hati, kalau emang rombongan saya punya salah, saya minta maaf. Saya cuma ngomong gitu, yang penting kita nih sampai rumah selamat. Saya cuma bilang gitu, saya nggak mau ganggu, saya nggak ada niat apapun. Saya ngomong gitu dalam hati kan. Udah keluar, ya udah kita nyari pantai yang bener. Maksudnya yang bener ada orangnya, yang tukang dagangnya nggak porak-poranda gitu. Baru tuh, tapi saya masih kepikiran sih sampai sekarang, itu apa gitu. Jadi pendapatnya memang silakan. Selalu gini ya guys, pasti guys, belum aja berantem mereka nih. Gus, saya lebih paham beliau ini udah jam terbangnya udah tinggi. Untuk dalam hal spiritual udah mantap Udah mantap. Saya masih belajar dan belajar. Apalagi saya guys baru melek gitu. Iya, masih belajar karena awam malah kayak gitu kan, takut salah. Takut salah. Karena beliau kan lebih paham. Enggak, sama aja saya belajar. Jadi gimana tanggapannya apa? Menurut saya begini, saya pernah ngalamin kayak gitu ya, istilahnya tirakat di gunung selama 3 hari 3 malam. Ada yang kata Aki, kita tuh naik gunung gitu kan. Sudah sampai di gunung, di atas ya ada turun hujan. Itu dalam arti apa ya, disambut kedatangan kita di situ, disambut ya. Turun hujannya cuman nggak deras,
tidak deras, jadi ya gerimis biasa gerimis, aja gerimis gitu kan, biasa. nggak ada angin, Nggak ribut lah gitu nggak ya. ribut gitu, biasa aja. Ya mungkin yang tadi diceritakan gitu kan, ada apa kesalahan sebagian teman-teman gitu kan, ya mungkin gitu kan. Jadi ya, alam itu berkata lain, gitu. Alam itu berkata lain. Terus pas waktu mau pulang kan, terjadi normal kembali kan. Jadi nggak ada istilahnya angin ribut gitu. Nggak ada lagi, cuma di tempat itu. Iya, hujan ya biasa aja kan. Biasa gitu. aja. Jadi menurut saya begitu. Jadi itu hati-hati ya, intinya Iya, hati-hati intinya kalau hati-hati ke lah. tempat baru, hati-hati kalau emang nggak ada toiletnya ya lebih baik dibawa lagi gitu kan. Oke guys, nanti kita lanjut ke part berikutnya. Stay tune. Oke guys, jadi ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga ada hikmahnya yang bisa kalian ambil, yang baik-baiknya silahkan diambil, yang nggak baiknya ya jangan diambil. Terus kita juga di sini tidak memaksa kalian untuk percaya apa yang kita percaya atau percaya apa yang kita lalui. So jangan lupa komen, like, subscribe, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya.